Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik dan luar biasa. Eja, sehat Eja? Sehat. Tolong taruh dulu Ja, ininya, tas bekal makannya supaya tidak menghalangi pemandangan di depan ya. Coba dilihat lingkungannya, mana ada sampah tidak? Mana sampahnya? Kalau ada sampah pungut dulu, simpan dulu. Nanti saat istirahat atau jam pulang baru dimasukkan ke dalam tempat sampah. Banyak bangku kosong nih hari ini ya. Ini bangkunya Evelyn. Evelyn ini sakit. Ini Putri. Putri sudah ada kabar? Ada kabar nggak Putri? Ya, ini Jopi. Jopi sakit. Sakit apa Indah? Jopi. Demam dari hari? Ya. Situasi kali ini itu kadang tidak terduga ya Nak ya. Kadang pagi sehat, siang juga bisa sakit. Nah, untuk itu tetap jaga kondisi masing-masing. Makan dengan makan makanan yang bergizi. Ya. Biar nggak mudah sakit, minum vitamin, apalagi yang bikin badan kita tetap fit. Banyakin minum air putih, jangan jajan sembarangan dulu Nak, karena di luaran virusnya, cuacanya sedang tidak bersahabat. Coba kita berdoa terlebih dahulu, coba dipimpin ketua kelasnya ya Pija. Sudah siap? Siap. Ya, berdoa dimulai. Ya, alhamdulillah diskusinya sudah selesai. Ya, nanti setiap kelompok untuk bisa mempresentasikan ke kelompok yang lain. Jadi satu kelompok dibagi menjadi 2 kelompok kecil. Nah, 5 yang 3 tetap di kelompoknya, yang 2 orang melihat hasil karya kelompok-kelompok yang lain ya, yang biasa kita sebut dengan apa tadi kemarin? Window shopping. Kita sudah pernah melakukan sebelumnya. Ya, silakan kelompok 1 berada di depan mejanya, kelompok 2 juga berada di depan mejanya, kelompok 3 berada di depan mejanya, kelompok 4 di sini, kelompok 5 di sini. Silakan berbagi tugas. Siapa yang berkeliling? Siapa yang berkeliling untuk melihat dan menanya informasi ke kelompok yang lain? Ya, di sini boleh kelompok sini mundur. Ya, sini. Ibu beri waktu 5 menit saja untuk bisa melakukan window shopping. Ya, sebelah sini Pija, geser Nak. Ya, dari kelompok 1 siapa yang jalan, siapa yang berdiam? Ayo, siapa yang berdiam di kelompoknya, siapa yang jalan? Diam semua. Kamu berdua ini silahkan lihat kelompok-kelompok yang lain. Nih kelompok 2 dilihat. Kamu berarti di sini lihat. Nah, dilihat. Betul tidak apa yang sudah dikasih, yang sudah dikerjakan sama temanmu? Nah, ini dilihat. Sini geser sini. Ini apa namanya? Coba dilihat ya. Betul nggak? Sini berdua. Sabar dong, sabar. Dilihat bener nggak hasil diskusinya. Udah.
paling bagus nih. Oh, lagi. Kamu belum lihat? Dah. Ya, sudah. Kelompok gimana? Ada yang mau ditambahin? Ada kelompok yang masih kurang atau sudah lengkap semua? Ya, sudah lengkap semua. Ya, Ibu hanya nambahkan sedikit. Coba lihat ke sini, ada yang mau Ibu tambahin. Nah, di sini lihat. Tadi kan kita sudah belajar yang pertama itu tentang globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Ya, coba Ibu minta tolong Raka bacakan. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah terdiri atas dua kata yaitu global dan sakit. Ya, kata global Merujuk pada meliputi seluruh dunia. Sementara kata sakit berarti proses perubahan secara singkat. Globalisasi berarti perubahan yang terjadi meliputi seluruh dunia. ya. Bagaimana teman-teman, anak-anak? Betul sama dengan yang kamu tadi tuliskan? Ya, jadi globalisasi itu berasal dari dua kata, global dan sasi. Global itu dunia, sasi adalah suatu proses. Ya, suatu proses yang merujuk pada proses perubahan yang secara singkat, secara mendunia. Nah, lanjut lagi, coba. Ini Bu hanya nambahin dari yang tadi. Sebetulnya, ini sejarah singkat globalisasi. Sebetulnya dari dulu pun sudah ada globalisasi. Hanya saja kemajuannya tidak sepesat sekarang ini. Apa yang menurut kamu yang bikin kemajuan globalisasi itu pesat banget? Apa? Adanya kemajuan teknologi dan informasi, terutama adanya internet, itu yang membuat globalisasi semakin cepat. Dulu-dulu sudah ada, globalisasi sudah dimulai sejak zaman kuno, melalui jalur perdagangan seperti jalur sutra. Namun berkembang pesat saat revolusi industri, ya, dengan munculnya teknologi mesin, transportasi, dan komunikasi modern, itu makin mempercepat. Mesin juga dulu nggak seperti sekarang, ya. Nah, di sini pengaruh revolusi industri di Inggris itu dengan adanya penemuan mesin uap oleh siapa? Ingat nggak? Siapa penemu mesin uap? James Watt, ya. Terus di sini kemajuan teknologi transportasi memungkinkan perpindahan barang dari manusia barang dan manusia dalam jarak yang jauh untuk mempercepat interaksi antar bangsa dan memperluas jangkauan. Ini sudah tadi ya kita bahas. Nah, ini yang sekarang kita alami itu globalisasi di era digital yang bikin internet, ya. Penemuan internet ini menjadi ketiganya yang mempercepat globalisasi, menjadikan informasi dan transaksi antar negara lebih dorong yang utama yang bikin globalisasi itu berkembang sangat pesat sekali. Nah, terus globalisasi menciptakan kondisi dunia tanpa batas, komunikasi secara langsung dengan manusia yang lain harus menunggu sama seperti apa tadi di video yang sudah kita bahas, yang awalnya nulis surat. Kalau menulis surat itu membutuhkan waktu yang sangat lama, dikirim dulu kantor pos, dari pos dikirim dulu, lama sekali. Nah, sekarang secara langsung, nanti insya Allah ada yang umroh, langsung di sana bisa video call, mendoakan kita ya, amin. Secara langsung bisa melihat kamu. Jadi ciri utama
barang dan jasa kesadaran akan keterkaitan berperan penting saat internasional juga. Nah, di sini ada perubahan globalisasi dan perubahan sosial dari mulai cara fashionnya, cara berpakaian, terus apalagi gaya hidup, lifestyle dan lain sebagainya. Nah, ini juga tadi anak-anak sudah membahas ya dampak positifnya, ya. Kemudian ada ketimpangan atau dampak negatif. Setiap suatu hal ada positifnya, ada negatifnya. Yang negatifnya bagaimana cara kita menyikapinya? Gimana caranya? Mensikapinya dengan bijak, yaitu dengan cara selektif. Apa itu selektif? Apa itu selektif? Dipilih-pilih. Ya, dipilih dulu mana yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, mana yang tidak. Mana yang sesuai dengan ajaran dengan adat ketimuran kita. Tidak semua, terutama budaya peleter negatif dari globalisasi. Ya, saran ibu tunggu sampai jangan sampai memanfaatkan SPL. Tunggu, sabar. Kalau punya uang nyimpen, nabung dulu. Kalau sudah punya baru beli. Jangan sedikit-sedikit hutang, itu konsumtif ya nak. Itu salah satu dampak negatifnya dan akhirnya apa? Pinjaman online. Banyak nggak? Banyak. Nah, belakangan ini yang jadi sasaran utama pinjol itu siapa? Anak-anak muda, anak-anak remaja yang baru saja memiliki kartu pengenal atau memiliki KTP. Secara 17 tahun masih semana? Masih SMA kan? Nah, di masa SMA ketika dia sudah punya KTP, punya kebutuhan, punya gengsi, namun kemampuan tidak ada, keuangan tidak ada, akhirnya mengaktifkan SP letternya. Akhirnya hutang. Ya, terus ya, akhir kata lihat refleksi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Apa yang paling kalian rasakan dari adanya globalisasi? Kemajuan? Terus apalagi yang kalian rasakan sejak ada enak nih Bu? Enak nggak? Enak. Apa yang paling kamu rasain? Bisa belanja online. Terus apalagi Raka? Dengan adanya globalisasi. Bisa main game online terus Bu. Ya, itu kerugian atau keuntungan itu? Ya, kalau itu kerugian, keuntungannya apa yang kita bisa manfaatkan dari internet? Ya, betul. Memperoleh Farel yang sampaikan tadi. Memperoleh akses pembelajaran secara seluas-luasnya, sejauh-jauhnya, sedalam-dalamnya. Ya. Nah, bagaimana cara kita agar globalisasi memberi manfaat, bukan kerugian untuk kita? Gimana caranya? Tadi, ya. Gimana Rehan? Ya, dengan cara selektif memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Insya Allah kalau kita bisa memilihnya, semua yang manfaat akan datang, yang baik akan datang pada kita. Kita sudah belajar globalisasi itu tentang bagaimana proses keterhubungan antara negara yang didorong teknologi membawa peluang, jelas peluangnya besar. Tapi juga selain itu membawa tantangan. Siapa yang tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi, dia yang akan tertinggal. Nah, disinilah tantangan besar kita yang
serta perlu disikapi bijak agar tidak menghilangkan jati diri dan menimbulkan ketimpangan. Ya. Nah, setelah ini Ibu akan membagikan lembar evaluasi ya untuk mengukur sejauh mana anak-anak bisa memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya. Ibu bagikan. Ya, sudah lembar evaluasi kita. Nah, untuk tugas berikutnya, Ibu mau kamu membuat mini daily vlog. Nah, kita bikin video. Setelah videonya selesai, di-upload ke akun sosial medianya masing-masing. Bisa YouTube, bisa TikTok, bisa Instagram, bisa Facebook, ya. Nanti linknya yang dikumpulkan adalah linknya, ya. Nah, nanti di sana Ibu akan melihat kreativitas kamu, cara, ya diedit sebagus-bagusnya, ya. Sudah? Paham? Ada yang mau ditanyain tentang tugas yang akan datang? Ada? Paham tugasnya? Nah, alhamdulillah akhirnya selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah. Yuk kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nanti hasilnya silahkan dikumpulkan, nanti kita tempel di area yang masih kosong. Ya. Silahkan rapi-rapi dan kita berdoa untuk pulang. Duduk siap. 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 Berdoa dimulai.